البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masuk pada permasalahan yang ke-18. Man hum ahlul kitab? Siapa itu ahlul kitab? Kalau kita lihat pada permasalahan ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Jelas perkara pertama yang wajib untuk kita ketahui bahwasanya dua golongan ini, yaitu ahlul kitab dan musyrikin, semuanya masuk kategori apa? Kategori kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Nah, sekarang siapa mereka itu ahlul kitab? Nah, man hum ahlul kitab? Siapa itu ahlul kitab? Al-jawab humul yahud wan nasara. Mereka itu adalah al-yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dan telah kita lewati pada pembahasan yang lalu tentang agama Yahudiyah yang pada awalnya apabila istilah ini disematkan untuk siapa? Arif. Umat yang mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Nisbah kepada siapa? Yahuda ibnu Yaqub. Yahuda ibnu Yaqub. Baik. Yang kemudian dengan berjalannya waktu dan wafatnya Nabiullah Musa alaihi salam, terjadi penyimpangan-penyimpangan pada agama mereka sehingga menjadi tersesat. Dan ketika diutus dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi agama kekufuran. Adapun Nasara juga telah kita lewati kemarin. Ada dua pendapat di kalangan para ulama asal penisbahannya. Yang pertama kemana? Indah ke Abdul Baq. Nisbah kepada suatu tempat yang dinamai dengan Nasirah di daerah mana? Palestina. Kemudian yang kedua, orang-orang yang membela Nabi Isa alaihi salam di awal-awal perjuangan Nabi Isa. Yang kemudian mereka juga sepeninggal Nabi Isa melakukan penyimpangan-penyimpangan. Baik. Dan puncaknya alhamdulillah karena mereka tidak mau menerima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau beriman. Sehingga ahli kitab ini hukumnya kafir. Yahudi maupun Nasara alhamdulillah hukumnya kafir. Walaupun mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, alhamdulillah. Kalau tidak mengakui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir yang wajib diimani, maka kafir. Sekarang apa dalil yang menunjukkan bahwasanya Yahudi dan Nasara adalah ahlul kitab? Wa dalilu qawluhu ta'ala, wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai', wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai', wa hum yatluna al-kitab.
Subhanahu wa taala kabarkan di sini tentang apa? Tentang pertikaian antara orang-orang Yahudi dan Nasara. Orang-orang Yahudi mengatakan orang-orang Nasara tidaklah berada di atas suatu perkara, yaitu mereka kafir. Orang-orang Nasara di sisi orang-orang Yahudi kafir. Dan waqalatin Nasara laisatil yahudu ala syai'. Demikian pula orang-orang Nasara menuduh orang-orang Yahudi itu tidak di atas sesuatu apapun dari agama ini. Dalam artian laisa ala syai'in min ad-din. Wa hum yatluna al-kitab. Dalam keadaan mereka membaca Alkitab. Baik. Sebagaimana dikatakan dalam tafsir Muyasan, wa qalatil yahud laisatil nasara ala syai'in min ad-din sahih. Jadi mereka saling saling mengkafirkan satu sama lain. Nah, Yahudi mengatakan Nasara itu tidak berada di atas agama yang benar. Namun sedikit pun. Kemudian orang-orang Nasara juga membantah orang-orang Yahudi itu tidak berada di atas agama yang benar sedikit pun. Baik. Dalam keadaan mereka membaca Alkitab yang diturunkan kepada mereka masing-masing. Diturunkan At-Taurat kepada siapa? Taurat diturunkan kepada siapa saja? Nah, kepada Nabi Musa alaihissalam yang kemudian menjadi kitab orang-orang Yahudi. Dan Injil turun kepada siapa? Menimbang Nabi Isa alaihissalam yang kemudian menjadi pedoman orang-orang Nasara, tapi mereka tidak menjadikannya sebagai pedoman, bahkan mereka ubah-ubah. Baik. Syahid dari ayat ini alhamdulillah wahum yatluna al-kitab, dalam keadaan mereka membaca Alkitab, menunjukkan bahwasanya Yahudi dan Nasara adalah ahlul kitab. Dan faedah yang lain yang bisa kita petik dari ayat ini alhamdulillah bahwasanya keberadaan suatu kitab di sisi seorang itu tidak akan bisa memberikan manfaat kalau orang tersebut tidak mau beramal dengannya. Mereka ahlul kitab berarti memiliki keutamaan dari apa? Ummiyun, dari orang-orang yang ummi, dari orang-orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi tatkala mereka tidak beramal, ya tidak bermanfaat. Maka ini penting. Dan dari dua jenis ahli kitab ini, yaitu Yahudi dan Nasara, alhamdulillah kita wajib mengambil ibrah, wajib mengambil pelajaran. Nah, tatkala kita memiliki Al-Quran, maka jangan sampai kita menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kita wajib memegangnya dengan erat sehingga selamat. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurat wal Injil. Katakanlah wahai Nabi, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasara, lastum ala syai'in, kalian itu tidak berada di atas suatu agama sedikit pun. Dalam artian kalian itu tidak memiliki bagian dari agama sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil. Nah, sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil. Kalau kalian mengklaim sebagai pengikut Nabi Musa atau pengikut Nabi Isa tapi tidak beramal, tidak menegakkan Taurat maupun Injil, maka apa? Tidak bermanfaat pengakuan.
Hatta tuqimut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum, dan apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Dan sungguh akan menambah kebanyakan dari mereka itu apa-apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, ilaika yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menambah kebanyakan mereka itu semakin tughyanan wa kufra, semakin melampaui batas dan semakin menambah kekufuran mereka. Kenapa ikhwan? Karena tatkala mereka tidak mau beriman terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, semakin jelas menunjukkan kekufuran mereka. Semakin jelas menunjukkan kekufuran mereka. Dan demikian ahlul batil. Semakin bertambah hujjah, mereka akan semakin melampaui batas. Baik. Fala ta'sa 'alal qawmil kafirin, dan jangan engkau bersedih atas kaum-kaum yang kufar itu. Jadi jangan bersedih, jangan kemudian diambil hati tatkala mereka itu tidak mau beriman terhadapmu. Syahid dari ayat ini, bagian awalnya. Perhatikan, qul ya ahlal kitab. Allah Subhanahu wa taala manggil, wahai ahlul kitab. Lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurat wal Injil. Sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil. Taurat diturunkan kepada siapa? Atau sebagai kitab siapa? Orang-orang Yahudi. Dan Injil sebagai kitabnya orang-orang Nasrani. Berarti jelas di sini bahwasanya ahlul kitab adalah al-Yahud wa Nasrani. Dan dulu mereka membanggakan diri dengan hal tersebut. Mereka membanggakan diri, oleh karena itulah tatkala Nabi kita Muhammad SAW diutus dari kalangan ummiyin, mereka enggan. Karena mereka menganggap ahli kitab, mereka menyombongkan diri. Tidak mau menerima dan tidak mau beriman terhadap Rasul SAW, karena Rasulullah diutus dari kalangan Arab, bukan dari kalangan mereka. Dan faedah yang lain yang bisa kita petik dari ayat di surat Al-Maidah ini yang paling benar, bahwasanya terkadang seseorang ketika dia memiliki kelebihan dari yang lain. Ahlul kitab punya kelebihan, karena diturunkan kepada mereka Alkitab. Memiliki kelebihan dari yang lain, tapi tatkala tidak diberi tidak diberi zakat, tidak diberi kebersihan hati. Mereka tidak memiliki kebersihan hati. Maka akhirnya hal tersebut malah menjadikan sebab mereka jauh dari kebenaran. Menjadikan mereka jauh dari kebenaran. Sebagaimana yang juga dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, mensifati tentang kaum dari ahli filsafat. Mereka pintar, mereka cerdas, tapi tapi tidak diberi kebersihan hati, sehingga tidak bermanfaat kecerdasannya itu. Utu zakaan wala utu zakaan. Mereka diberi zakat, diberi kecerdasan, tapi tidak diberi zakat, tidak diberi kebersihan hati. Ahlul kitab mereka Mereka kaum yang memiliki kelebihan. Makanya tatkala Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, diberitahu dulu, innaka taqdumu ala qaumin min ahli kitab. Sungguhnya engkau itu akan turun,
akan datang kepada suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Jadi bukan kaum yang bodoh. Agar siap-siap dengan hujjah. Agar mempersiapkan hujjah. Nah, dan seorang kalau ingin selamat, nah, banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam zakat, yaitu apa? Kebersihan hati. Kebersihan hati dan berupa keikhlasan, kemudian tawadhu, nah, selamat dari apa? Kibr dan ujub. Baik, ini poin yang ke-18 nanti. Sisi pendalilannya diingat apabila berhubungan dengan apa? Siapa itu ahlul kitab. Nah, kalau ayat yang pertama ketika menyebutkan al-Yahud dan Nasara, kemudian di akhirnya wahum yatluna al-kitab di situ. Adapun ayat kedua yang disebutkan di sini setelah menyebutkan ahlul kitab, disebutkan apa? Bahwasanya Taurat dan Injil wajib untuk mereka tegakkan. Dan yang diturunkan kepada mereka Taurat adalah orang-orang Yahudi, sedangkan Injil diturunkan kepada orang-orang Nasrani. Baik, barakallahu fiikum.